Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Cahya Pratama dengan NPM 21120113455. Mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Aprilianti SH.MH. Materi sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan pertama berasal dari perjanjian dan yang kedua berasal dari undang-undang. Materi kedua pembahasan tentang hukum perikatan. Yang pertama, hukum perikatan diatur dalam buku 3 BW dan tidak ada definisi tentang perikatan dan merupakan bagian dari hak harta kekayaan atau Vermogensrecht. Yang kedua, buku ketiga menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak yang dibatasi pasal 1337 dan 1245 BW dan merupakan hak pelengkap. Ketiga, perikatan menurut doktrin hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain berkewajiban atas sesuatu. Keempat, subjek dalam perikatan dikenal istilah kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai sifat aktif terhadap debitur yang pasif, yang tidak mau memenuhi hak dan kewajibannya seperti gugat pengadilan. Kreditur orangnya tertentu, misalnya A meminjamkan uang pada B, maka piutang tersebut atas nama A. Penyerahannya melalui kesi, namun bisa saja kreditur suatu saat berganti dengan cara dibuat surat pengakuan hutang, penyerahan dengan endorsement, atau penyerahan atas bawaan, penyerahan dari tangan ke tangan. Debitur juga tertentu, hutang-hutang yang dipindahkan harus seizin kreditur. Kelima, objek perikatan adalah suatu prestasi, debitur wajib berprestasi, kreditur berhak atas prestasi. 6. Wujud prestasi, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau tidak buat pagar yang merusak pemandangan. 7. Sahnya suatu perikatan. Yang pertama, objek atau prestasi harus tertentu. 2. Objek harus diperbolehkan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan tibum. 3. Objek dapat dinilai dengan sejumlah uang. 4. Objek harus mungkin. Yang kedelapan, berkaitan dengan objek perikatan dikenal istilah Schuld dan Haftung. Schuld merupakan kewajiban debitur kepada kreditur, sedangkan Haftung adalah membiarkan barang milik debitur diambil kreditur, baik seluruh atau sebagian untuk membayar hutang. Yang kesembilan, kreditur mempunyai eksekusi real, yaitu kreditur dapat paksa debitur untuk memenuhi prestasinya. Kreditur dapat menuntut kepada hakim untuk memaksa debitur memenuhi prestasi. Yang ke-10, kalau kreditur tidak dapat melakukan eksekusi real, kreditur dapat menuntut kepada debitur berupa ganti kerugian, uang paksa dan pemutusan perjanjian. Ke-11, eksekusi real dimungkinkan dalam prestasi memberi sesuatu tetapi untuk prestasi berbuat sesuatu, dan kalau prestasinya tidak melekat pada debitur, maka eksekusi real tidak dimungkinkan. Ke-12, debitur yang tidak memenuhi kewajiban dapat berupa kesalahan atau prestasi dan tidak ada kesalahan atau overmacht. Ke-13, ada 3 unsur kesalahan debitur, yaitu perbuatan dapat disesalkan, debitur tidak dapat menduga adanya akibat, yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Ke-14, luasnya kesalahan debitur, kesenjangan atau perbuatan diketahui dan dikehendaki, dan kelalaian atau tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi. Yang ke-15, wan prestasi atau cedera janji. Bentuknya, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak mampu, lambat melakukan prestasi, atau berprestasi tetapi tidak dapat atau tidak tepat atau keliru. Akibat dari wan prestasi, yaitu ganti kerugian, benda objek perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur, dapat dilakukan pembatalan atau pemutusan janji. Hak kreditur terhadap debitur yang wan prestasi. Menurut pembatalan atau pemutusan perjanjian, pemenuhan perjanjian, penggantian kerugian, menuntut pembatalan, dan penggantian kerugian, menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. 16. Debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada pernyataan lalai. Fungsi somasi adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wan prestasi. Ke-17, pernyataan lalai merupakan pemberitahuan kreditur terhadap debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur dipenuhi prestasi. Ke-18, penggunaan somasi.
Pada saat debitur sama sekali tidak penuhi prestasi somasi, tidak diperlukan, kreditur langsung meminta ganti rugi. Debitur terlambat atau keliru berprestasi sehingga somasi diperlukan. Ke-19, kerugian umumnya diganti dengan sejumlah uang kerugian. Kerugian menurut pasal 1243 dan 1244 BW adalah biaya, rugi, dan bunga. Kerugian dapat berupa material dan imaterial. Syarat-syarat pergantian kerugian menurut pasal 1247 dan 1248 BB. 1. Kerugian yang dapat atau seharusnya dapat diduga lebih dulu sewaktu dibuatnya perikatan. Misalnya Belanda pesan bawang merah dari Cekoslovakia supaya dikirim ke Hamburg. Pembeli tidak mau membayar hingga perlu dijual ke Jerman. Karena perbedaan mata uang, maka penjual menderita kerugian. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Menurut teori conditio sine qua non dari von Bury, contoh A, pesan taksi pukul 7, taksi baru tiba pukul 7.30, dan A terlambat untuk naik pesawat. Kemudian A naik travel ke Jakarta, di perjalanan terjadi kecelakaan dan A dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Yang kedua, teori adekuat dari von Kres. Peristiwa dapat jadi sebab untuk timbulnya akibat bila peristiwa itu menurut pengalaman manusia normal memang dapat menimbulkan akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.